Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1849 sampai bab 1852, Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Cheng Kun melanjutkan, dan Nyonya musim semi akan dijebak olehku dan tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya, hahaha, aku akan menjebak jiwanya di dalam botol kaca. Cheng Kun berkata sambil melihat ke arah Akiao, selanjutnya aku gantung botolnya ke tempat tidur, dan setiap kali aku bermesraan denganmu, orang cabul tak tahu malu. Akiao mengutuk. Ye Chong berteriak, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, saat dia mengatakan itu. Ketika Cheng Kun tidak memperhatikan, dia tiba-tiba melompat, mencoba melewati Cheng Kun dan menuju dojo di halaman belakang istana Chanshen. Ingin menyelamatkan seseorang, tidak semudah itu. Cheng Kun mencibir, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Aku melihat Cheng Kun melambaikan gelombang udara, sangat kuat, langsung menjatuhkan Ye Chong ke tanah. Cheng Kun ini adalah seorang Grandmaster, sangat kuat. Ye Chong bukan milik Cheng Kun di semua, lawannya hanyalah gelombang udara, yang membuat darahnya mendidih. Ye Chong menarik napas dalam-dalam, lalu menstabilkan darah di tubuhnya. Dia mengertakkan gigi, tidak, kita harus segera menyingkirkan Cheng Kun dan manfaatkan waktu untuk menyelamatkan orang, memikirkan. Hal ini, Ye Chong bergerak dan bergegas menuju Cheng Kun. Meskipun dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Cheng Kun, dia hanya bisa gigit jari. Pada saat ini, Akiao juga bergegas maju, ingin bergabung dengan Ye Chong untuk berurusan dengan Cheng Kun. Namun, kekuatan Cheng Kun terlalu kuat, dan dia tidak berada pada level yang sama dengan Ye Chong dan Akiao. Bahkan jika Ye Chong dan Akiao bergabung, mereka bukan tandingan Cheng Kun. Dari awal sampai akhir, Cheng Kun tidak menggerakkan kakinya sama sekali. Dia menamparkan Akiao dengan santai dan membuat Akiao terbang menjauh. Akiao terbang beberapa meter jauhnya dan menabrak pilar pavilion di belakangnya sebelum berhenti. Seteguk darah muncrat darinya mulutnya dan dia terjatuh lemas. Di tanah, dia telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Ye Chong sedikit lebih kuat dan bertarung dua gerakan melawan Cheng Kun. Namun, Cheng Kun sama sekali tidak menghindari serangan Ye Chong. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan Ye Chong memukulnya, seolah dia sedang menggelitik. Sebaliknya, serangan acak Cheng Kun, bahkan jika Ye Chong hampir tidak bisa menahannya, sangat mengejutkan hingga seluruh tubuhnya menjadi mati rasa dan darahnya melonjak. Ye Chong tidak peduli dan meninju Cheng Kun lebih dari 10 kali berturut-turut tanpa menyakiti Cheng Kun sama sekali. Cheng Kun mencibir, dengan kemampuan kecil ini, beraninya kamu melawanku. Saat dia mengatakan itu, Cheng Kun mengulurkan jari dan mengarahkannya ke depan Ye Chong. Hanya mendengar ledakan, Ye Chong dikirim terbang keluar. Ye Chong terbang keluar dan langsung menghantam pavilion, menyebabkan seluruh pavilion runtuh. Kerikil mengubur Ye Chong. Akiao menarik napas dan ingin menyelamatkan Ye Chong, tapi dia tidak punya kekuatan sama sekali. Untungnya, tidak butuh waktu lama bagi Ye Chong untuk bangkit dari reruntuhan. Meski dia terlihat sangat malu, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tapi untungnya dia belum mati. Sejauh ini, Cheng Kun telah mengalahkan Ye Chong dengan sangat buruk bahkan tanpa menggunakan kekuatan aslinya. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Haha, itu saja, dan kamu masih ingin menjadi sombong di hadapanku, Cheng Kun mencibir. Pada saat ini, langit tiba-tiba berubah warna. Awan gelap menggantung rendah di langit yang semula cerah. Ada kekuatan samar yang melonjak di awan gelap. Tampaknya Dewi Musim Semi sudah mulai menyatukan tulang-tulang Dewi Musim Semi Giok. Cheng Kun sangat gembira. Dia akan segera mendapatkan kekuatan Dewi Musim Semi.
Dan dia sama sekali tidak menyadari ada sedikit nyala api di antara alisnya. Ternyata saat Ye Chong baru saja menyerang Cheng Kun, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan bekas api di alis Cheng Kun. Saat Cheng Kun sedang merasa bangga, tiba-tiba kepalanya meledak dengan keras. Ledakannya sangat keras dan dahsyat, namun, hal itu tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Cheng Kun. Setelah ledakan, Cheng Kun masih berdiri di sana dengan selamat. Dia terkekeh, "Nak, kamu punya beberapa trik di lenganmu." Saat dia mengatakan itu, Cheng Kun melambaikan tangannya lagi, menciptakan gelombang udara. Kali ini, Cheng Kun menggunakan kekuatan aslinya. Ye Chong merasakan kekuatan gelombang udara dari kejauhan. "Sin Sin, bantu aku," pikir Ye Chong. Sin Sin telah lama menunggu di senjata ajaib luar angkasa. Setelah mendengar perintah Ye Chong, Sin Sin langsung terintegrasi ke dalam tubuh Ye Chong. Untuk sementara waktu, efektivitas tempur Ye Chong meningkat tajam. Dia berteriak pelan, menghasut energi naga dan Phoenix, dan membentuk perisai di depannya. Lalu hanya terdengar suara, dong, yang teredam. Ye Chong memblokir serangan Cheng Kun dengan kuat dan hanya mundur 3 langkah. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Cheng Kun. Cheng Kun berkata, bertanya-tanya mengapa Ye Chong tiba-tiba menjadi lebih kuat. Ye Chong memanfaatkan Cheng Kun yang tidak memperhatikan dan tiba-tiba bergegas menuju Cheng Kun. Kedua pria itu kembali bertarung bersama. Meskipun kekuatan Ye Chong telah meningkat, dia masih bukan tandingan Cheng Kun. Setelah beberapa putaran, Ye Chong dipukuli hingga babak belur oleh Cheng Kun. Lalu, Cheng Kun tiba-tiba terbang dan menendang perut Ye Chong. Ye Chong merasa semua organ dalam tubuhnya telah ditendang berkeping-keping oleh Cheng Kun. Dia memuntahkan seteguk darah, dan terbang mundur. Dia jatuh dengan keras ke reruntuhan pavilion sebelumnya, menciptakan lubang besar yang dalam dan mengirimkan asap dan debu kemana-mana. Saat ini, Ye Chong telah kehilangan efektivitas tempurnya. Dia merasa tubuh Dewa Naganya telah hancur, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. "Aku mati kali ini," pikir Ye Chong dalam hati. "Saudara Ye Chong, kamu baik-baik saja?" Sin Sin bertanya dengan prihatin. Ye Chong berkata dengan lemah, "Sin Sin, lari cepat, kurasa aku tidak bisa bertahan." Sin Sin menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak akan lari. Patuh, orang ini terlalu kuat, aku bukan lawannya. Kamu hanya bisa mati bersamaku di sini, dan jika kamu selamat, itu penting, jadi larilah," kata Ye Chong. Sin Sin terdiam beberapa saat, lalu berkata kepada Ye Chong, "Bagaimana denganmu? Kamu makan aku, Ye Chong." Tertegun, "Apa? Jangan bicara omong kosong, sudah kubilang, aku tidak akan memakanmu." Sin Sin berkata, "Saudara Ye Chong, kamu adalah satu-satunya yang memperlakukanku sebagai teman, kamu juga temanku. Aku tidak bisa melihatmu mati seperti ini. Aku rela dimakan olehmu." Ye Chong tentu saja melakukannya tidak setuju untuk makan Sin Sin. Bahkan jika dia sendiri dikalahkan dan dibunuh oleh lawannya, dia tidak akan melakukan ini. Melihat Ye Chong menolak untuk hidup atau mati, Sin Sin mengertakkan gigi dan berkata, "Saudara Ye Chong, aku akan berubah menjadi bunga. Makan saja dan kamu akan mendapatkan kekuatan. Jangan mengecewakanku, jika kamu tidak jangan percaya kata-kataku, aku tidak akan bisa kembali." Dengan mengatakan itu, Sin Sin terbang keluar dari tubuh Ye Chong. "Selamat tinggal, temanku," Sin Sin tersenyum. Kemudian, dia menutup matanya rapat-rapat dan mengatupkan giginya erat-erat. Beberapa detik kemudian, cahaya putih menyala, dan tubuh Sin Sin terus menyusut, dan akhirnya berubah menjadi bunga putih kecil. Ye Chong ingin menghentikan Sin Sin tetapi tidak bisa. Lalu, bunga kecil itu jatuh ke tangan Ye Chong. Ye Chong memandangi bunga kecil yang telah diubah oleh Sin Sin, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Tanpa diduga, Sin Sin akhirnya mengorbankan nyawanya untuknya. Karena Sin Sin telah mengorbankan dirinya sendiri, tentu saja pengorbanannya tidak akan sia-sia. Ye Chong bukanlah orang yang pemalu.
jadi dia harus menelan bunga putih itu dalam satu tegukan. Bunga putih kecil meleleh di mulut dan mengalir ke tubuh Ye Chong dalam sekejap. Ye Chong hanya merasakan ada kekuatan tak berujung yang terkondensasi di tubuhnya. Kemudian, kekuatan ini terus berintegrasi ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan Ye Chong terus meningkat. Ye Chong sepertinya telah memasuki keadaan cinta saat ini, dan hanya bisa merasakan bahwa tubuhnya semakin kuat. Segera setelah itu, sepertinya ada suara dong di dalam tubuh Ye Chong. Ye Chong akhirnya menerobos batas-batas seorang pejuang dan mencapai alam lain. Sekarang, Ye Chong tampaknya menjadi master setengah langkah. Nyonya musim semi benar setelah memakan Sin-Sin, kekuatan Ye Chong meningkat pesat. Pada saat ini, Ye Chong menjadi master setengah langkah, dan semua luka seriusnya telah sembuh. Pada saat yang sama, semangat Ye Chong terguncang, keterasingannya dari dunia menghilang, dan dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk memahami dunia luar. Faktanya, semua ini hanya terjadi dalam waktu setengah menit. Suara bising dari dunia luar langsung mencapai telinga Ye Chong. Kemudian, Ye Chong mendengar Aqiao di sebelahnya memanggil namanya terus-menerus. Ye Chong, bagaimana kabarmu? Aqiao duduk di tanah. Dari posisinya, dia hanya bisa melihat tumpukan batu. Dan Ye Chong terbaring di dalam reruntuhan. Jadi Aqiao tidak bisa melihat penampilan Ye Chong. Dia juga tidak bisa melihat perubahan Ye Chong. Saat ini, Cheng Kun yang berdiri di sampingnya mencibir, "Bagaimana menurutmu? Tentu saja dia sudah mati. Janda hitam, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu ingin tunduk padaku, atau kamu siap untuk menyerah, mati bersamanya?" Pada saat itu, suara Ye Chong datang dari bawah. "Cheng Kun, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kamu." Cheng Kun mendengar suara Ye Chong lagi dan terkejut. "Bagaimana, apakah itu mungkin? Apakah kamu belum mati?" Kemudian, sebuah batu tiba-tiba terbang dari reruntuhan, seukuran kepalan tangan dan menghantam Cheng Kun dengan cepat. Batu itu bergerak sangat cepat, meninggalkan bayangan di udara. Dalam sekejap mata, batu itu sudah dekat dengan Cheng Kun. Ketika Cheng Kun melihat batu itu datang ke arahnya, dia tidak panik. Dia mengangkat tinjunya dan menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian. Namun, Cheng Kun juga merasakan kekuatan yang dibawa oleh batu ini. "Menarik," kata Cheng Kun dingin. Segera setelah itu, dengan keras, Ye Chong terbang keluar dari batu, dan dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Cheng Kun. Dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan memukul Cheng Kun. Cheng Kun mengulurkan tangannya dan meraih tinju Ye Chong, menghalangi kekuatan Ye Chong dengan paksa. Cheng Kun mencibir, "Saya tidak berharap Anda dipromosikan. Sungguh menarik, namun, Anda masih bukan tandingan saya." Ye Chong mendengus dingin dan tidak menjawab. Dengan pemikiran di benaknya, energi naga dan Phoenix yang kuat muncul dari tangannya, dengan efek terbakar, meledak di tinjunya. Setelah energi naga dan Phoenix meledak, Cheng Kun terkejut dan mundur beberapa langkah. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong mengalahkan Cheng Kun sejak kedua belah pihak bertarung. Cheng Kun mendengus dingin dan melihat telapak tangannya, tempat dia baru saja menyentuh Ye Chong telah terbakar dan memerah. Cheng Kun merasa sedikit kesal, kecuali Nyonya Suci musim semi, tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. "Kamu bajingan kecil, hari ini aku akan melihat betapa kuatnya kamu." Cheng Kun kesal dan mulai serius, dan berkelahi dengan Ye Chong. Ye Zichang menerobos batas seorang pejuang dan menjadi master setengah langkah. Kekuatannya memang menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan tubuh Dewa Naga, ia mampu melawan Cheng Kun bolak-balik untuk beberapa saat. Cheng Kun juga tidak menyangka Ye Chong akan mampu mencapai level ini ketika dia meningkat sebelum pertempuran. Setelah keduanya bertarung selama puluhan ronde, Cheng Kun tidak mendapatkan banyak keuntungan. Sebaliknya, karena serangan Ye Chong memiliki efek membara, Cheng Kun mengalami banyak kerugian tersembunyi. Mengenai hal ini, Cheng Kun tidak bisa menahan amarahnya. Orang-orang di sekitar mereka dipenuhi dengan kekaguman saat mereka menyaksikan pertempuran antara Ye Chong dan Cheng Kun.
Belum pernah ada orang di reruntuhan Dewa Musim Semi yang bisa melawan Cheng Kun sejauh ini, kecuali tentu saja Dewi Musim Semi. Ketika Aqiao melihat perubahan pada Ye Chong, dia samar-samar menebak bahwa itu pasti Sin Sin. Namun, meskipun Ye Chong kini telah dipromosikan ke status master setengah langkah, Cheng Kun sebenarnya adalah master sejati. Jadi seiring berjalannya waktu, Ye Chong masih bukan tandingan Cheng Kun. Ketika Cheng Kun meningkatkan kekuatannya lagi, Ye Chong tampak sedikit tegang. Ye Chong harus menggunakan triknya lagi. Mata Ye Chong berubah menjadi ungu lagi, dan pada saat yang sama, ruang di sekitar kedua orang itu juga berubah menjadi ungu. Cheng Kun merasa seperti berada di dalam cairan ungu kental. Kecepatan serangannya menjadi lambat, Ye Chong memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang terus-menerus, memukul Cheng Kun dengan puluhan pukulan. Meski Cheng Kun tidak terluka parah, puluhan pukulan tersebut membuat darah Cheng Kun mendidih. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan level. Ruang Dewa Naga milik Ye Chong tidak menjebak Cheng Kun terlalu lama. Teriak Cheng Kun keras, menerobos ruang Dewa Naga, dan kemudian meninju Ye Chong dengan keras. Ye Chong, sebaliknya, menunduk ke belakang dan menghindari pukulan Cheng Kun. Wajah Cheng Kun berubah warna menjadi hati babi karena marah, dan dia berkata dengan marah, "Kamu bajingan, aku akan membunuhmu hari ini." Dia tidak menyadari bahwa bekas api telah tertinggal di dahinya lagi. Ye Chong tidak membuang waktu, dan dengan pikiran, dia mengaktifkan ledakan api kemarahan Buddha. Sebelum Cheng Kun selesai berbicara, terjadi ledakan di kepalanya. Dengarkan saja ledakan keras, kekuatan ledakan ini sangat berbeda dari ledakan sebelumnya. Ye Chong sekarang adalah master setengah langkah, sehingga kekuatan ledakan api murka Buddha juga meningkat. Ledakan kemarahan Buddha sebelumnya tidak menimbulkan kerugian sama sekali bagi Cheng Kun. Tapi kali ini, Cheng Kun terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Hembusan udara yang dahsyat bahkan memaksa semua orang yang berdiri di alun-alun mundur 2 langkah. Untuk sementara waktu, gelombang panas menutupi seluruh alun-alun, udara di sekitar hampir kering terbakar, dan semua orang merasa sulit bernapas. Ledakan tersebut berlangsung selama setengah menit sebelum berangsur-angsur mereda. Saat ini, ketika saya melihat ke arah Cheng Kun, dia terlihat sangat malu. Pakaiannya terbakar oleh ledakan, dan rambutnya sangat berantakan. Dia tidak lagi memiliki sikap seperti majikan sebelumnya. Namun, meski kondisi Cheng Kun menyedihkan, dia belum mati. Dia masih menahan langkah terkuat Ye Chong, tapi dia digantikan oleh Ye Chong satu demi satu. Dan dia menjadi marah dan mengutuk, "Brengsek, aku akan membunuhmu." Melihat bahwa dia telah menggunakan jurus terkuatnya, tetapi masih gagal membunuh Cheng Kun, Ye Chong tidak dapat membantu tapi merasa sedikit kecewa. Tampaknya kesenjangan kekuatan masih terlalu besar. Cheng Kun yang marah tampak sedikit gila, dan berkata dengan mata merah, "Kamu sudah mati. Aku akan menggunakan kemampuan sihirku untuk membunuhmu. Bisa mati di bawah keajaibanku dianggap sebagai berkah bagimu." Cheng Kun mengangkat tangannya sementara dia berbicara, dia mengepalkan tangannya dan meletakkannya di dada, terus-menerus mengumpulkan kekuatan. Ye Chong mengerutkan kening dan merasakan kekuatan kuat mengembun di antara tangan Cheng Kun. Segera setelah itu, Cheng Kun berteriak dengan keras, gelombang udara yang tak terkalahkan. Kemudian, tinjunya tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan dia mengayun ke depan. Gelombang udara berbentuk kipas keluar dari tinjunya, menyapu ke arah Ye Chong seperti pisau tajam. Gelombang udaranya sangat dahsyat, lebarnya sekitar 3 meter, dan sangat cepat, hampir membuat lubang di udara kemanapun ia melewatinya. Dalam sekejap mata, gelombang udara mendekati Ye Chong. Ye Chong tidak berani mengabaikannya, dan segera mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai Zeki di depannya. Detik berikutnya, hanya terdengar suara "bang", dan gelombang udara menghantam perisai. Perisai Ye Chong langsung rusak, dan seluruh tubuh Ye Chong langsung terbang. Akibat dari tabrakan besar itu menyebar, langsung menjungkir balikan Aqiao di sebelahnya lagi.
Beberapa orang yang berdiri tak jauh dari situ juga kaget dan pusing. Bahkan ada orang lemah yang begitu terkejut hingga muntah darah. Saat ini, semua orang mengetahui bahwa menonton pertempuran dari jarak dekat juga merupakan perilaku yang sangat berisiko. Meskipun Ye Chong nyaris tidak bisa memblokir gelombang energi Cheng Kun, dia juga tidak merasa nyaman. Keterampilan magis seorang ahli tingkat master secara alami tidak sesederhana itu. Pada saat yang sama, Cheng Kun telah mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk serangan keduanya. Dia sepertinya tidak siap memberi Ye Chong kesempatan untuk bernapas. Jika Cheng Kun menggunakan keterampilan sihirnya lagi, dia mungkin tidak dapat menghentikan Ye Chong dalam kondisinya saat ini. Ye Chong mengerutkan kening. Bahkan jika dia ingin melarikan diri sekarang, dia tidak punya kesempatan. Di sisi lain, Murong Yan dan Dewi Musim Semi masih belum tahu apakah mereka hidup atau mati. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Cheng Kun tidak memberi Ye Chong banyak kesempatan untuk berpikir. Dia hanya melihat Cheng Kun berteriak keras, membuka tinjunya ke arah Ye Chong, dan gelombang udara berbentuk kipas lainnya menyerbu ke arah Ye Chong seperti binatang buas. Gelombang udara di pupil Ye Chong semakin besar, dan Ye Chong bahkan merasakan ancaman kematian. Tepat ketika gelombang udara hendak mengenai tubuh Ye Chong, tiba-tiba, cahaya putih melintas. Kemanapun cahaya putih lewat, ia menyapu semua gelombang udara. Gelombang udara ini seperti sapi lumpur yang memasuki laut, dan menghilang begitu saja. Kemudian cahaya putih turun dan dua sosok muncul. Salah satu wanita langsing dan anggun tak lain adalah Dewi Musim Semi. Kali ini, yang dimaksud bukanlah avatar Dewi Musim Semi, melainkan Dewi Musim Semi yang sebenarnya. Berdiri di samping Nyonya Musim Semi adalah seorang pria, bukan Zhao Liangping, tapi pengemis Hong. Melihat kemunculan Nyonya Suci Musim Semi, semua orang menundukkan kepala dan menyembah, berteriak dengan hormat Nyonya Suci. Ye Chong diam-diam menghela nafas lega. Cheng Kun sepertinya telah melihat hantu, dia sangat ketakutan sehingga dia segera mundur dan wajahnya menjadi pucat. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kamu ada di sini? Nyonya Musim Semi mendengus dingin. Cheng Kun, apakah kamu benar-benar berpikir trik kecilmu bisa berhasil? Apakah kamu pikir kamu bisa menipuku sekali dan menipuku untuk kedua kalinya? Cheng Kun menelan ludah dan sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara. Tidak keluar, Dewi Musim Semi melanjutkan, saya telah melihat siapa Zhao Liangping, tetapi saya tidak membeberkannya. Ternyata Dewi Musim Semi telah mengetahui semua ini sejak lama. Dia memanfaatkan situasi ini dan berpura-pura tidak tahu bahwa Zhao Liangping adalah seorang pengkhianat. Dengan cara ini, dia menciptakan lingkungan teraman untuk dirinya sendiri, mengintegrasikan tulang Dewa Musim Semi dan gadis Giok. Pada saat yang sama, dia meminta pengemis Hong untuk bersiap lebih awal. Faktanya, pengemis Hong bersembunyi di dojo pelatihan Istana Dewa Musim Semi. Di sana dia menunggu Dewi Musim Semi Rong dan Zhao Liangping datang. Awalnya, menurut rencana Cheng Kun, Zhao Liangping akan merebut kekuatan Dewi Musim Semi pada saat kritis fusi. Namun, yang tidak disangka Cheng Kun adalah begitu Zhao Liangping muncul di dojo pelatihan, dia akan ditundukkan oleh pengemis Hong. Satu-satunya orang yang benar-benar dipercaya oleh Nyonya Musim Semi adalah pengemis Hong. Pengemis Hong juga membantu Dewi Musim Semi, menyatu sempurna dengan Dewi Musim Semi Giok, dan mendapatkan kembali tubuh aslinya. Setelah mendengarkan kata-kata perawan suci Musim Semi, Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah misi sebenarnya pengemis Hong. Pantas saja Nyonya Suci Musim Semi tidak memberitahu semua orang apa yang sedang dilakukan pengemis Hong. Melihat Dewi Musim Semi di depannya, Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Tampaknya Dewi Musim Semi lebih terampil, dia benar-benar wanita yang menakutkan. Cheng Kun tahu bahwa dia telah gagal total dan tidak dapat mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Pada saat ini, Cheng Kun telah kehilangan akal sehatnya. Cheng Kun, kamu orang yang tak tahu malu. Pergilah ke neraka sekarang, kata Nyonya Suci Musim Semi. Cheng Kun berteriak dengan gila,
kamu ingin membunuhku, tidak semudah itu. Setelah mengatakan itu, Cheng Kun meraung dan menggunakan keterampilan sihirnya lagi. Kali ini, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meluncurkan gelombang udara berbentuk kipas menuju Nyonya Suci musim semi. Kekuatan gelombang udara sangat besar, tapi gadis suci musim semi dengan lembut mengulurkan tangan gioknya dan menggoyangkannya di udara. Udara di sekelilingnya seakan mengencang dengan jemari Dewi musim semi, justru meremas gelombang udara dan meledakkannya. Gelombang udara berubah menjadi jutaan pecahan dan menghilang di udara. Jelas sekali, kekuatan gadis suci musim semi jauh lebih kuat daripada kekuatan Cheng Kun. Gadis suci musim semi tidak memberi Cheng Kun kesempatan untuk bernapas. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Cheng Kun. Lalu, dia dengan lembut mengulurkan jarinya dan menyentuh dahi Cheng Kun. Mendengar bunyi ding, tubuh Cheng Kun bergetar 3 kali seperti tersengat listrik, lalu ia langsung terjatuh lemas ke tanah. Nyonya musim semi tidak membunuh Cheng Kun, tetapi menghapuskan semua budidaya Cheng Kun. Nyonya musim semi memandang Cheng Kun dengan dingin dan bertanya, Cheng Kun, di belakangmu, bukankah ada sesuatu yang disebut Tuan Hantu? Di mana yang lainnya? Di mana mereka? Cheng Kun ambruk ke tanah dengan wajah sedih, seperti bola lumpur, menggelengkan kepalanya. Faktanya, Tuan Hantulah yang memberi nasihat kepada Cheng Kun, dia datang dan pergi tanpa jejak, dan Cheng Kun tidak pernah bertemu dengannya. Oleh karena itu, Cheng Kun tidak tahu di mana Tuan Hantu berada. Saya tidak tahu, bunuh saja saya, kata Cheng Kun. Nyonya musim semi berkata dengan dingin, bunuh kamu. Kamu adalah pencuri yang tidak tahu malu dan bajingan terbesar di dunia. Membunuhmu seperti ini terlalu murah untukmu. Jangan khawatir, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian di masa depan. Ketika Cheng Kun mendengar ini, dia ketakutan dan terus memohon, bunuh aku, Nyonya. Musim semi mengabaikan Cheng Kun. Dia melambaikan tangannya dan memanggil 2 murid untuk membawa Cheng Kun pergi turun. Kemudian, Bunda Suci musim semi berkata kepada semua orang, semuanya, saya, Bunda Suci musim semi, kembali hari ini. Semua orang menundukkan kepala, terlihat kagum. Banyak orang gemetar karena mereka semua pernah mendukung Cheng Kun di masa lalu. Dewi musim semi melirik orang-orang ini dan berkata dengan dingin, aku tidak akan lagi membahas masalah masa lalu, tapi mulai hari ini, hanya ada satu penguasa reruntuhan Dewa musim semi, dan itu adalah aku. Terlebih lagi, ada hanya satu penguasa reruntuhan Dewa musim semi, dan itu adalah aku, Kuil. Semua orang segera mengangguk kagum dan berteriak serempak, hidup Nyonya Suci, panjang umur Kuil musim semi. Dewi musim semi melanjutkan, juga, Tuan Hantu yang pemalu itu, saya tahu Anda mendengarkan sekarang. Saya tidak peduli seberapa merajalelanya Anda di luar. Ini adalah reruntuhan Dewa musim semi. Ini bukan tempat di mana Anda bisa menjadi sombong. Jika kamu berani datang ke sini lagi, bersikaplah sombong, hati-hati dengan hidupmu. Meskipun Nyonya Suci musim semi tidak tahu siapa Tuan Hantu atau di mana dia berada, dia tahu bahwa apa yang dia katakan pasti akan sampai ke telinga orang lain, telinga Tuan Hantu. Ye Chong juga merasa sedikit menyesal karena akhirnya dia mengetahui beberapa informasi tentang jalur hantu. Tapi sekarang sepertinya dia masih tidak tahu apa-apa tentangnya. Namun, ini bukanlah hal yang paling dikhawatirkan Ye Chong saat ini. Dia berjalan ke arah Nyonya Suci musim semi dan bertanya, Nyonya Suci, selamat karena telah mendapatkan tubuh aslimu. Bagaimana kabarmu Rong Yan? Di mana dia? Nyonya Suci musim semi berkata, jangan khawatir, Mu Rong Yan adalah baiklah. Dia masih koma dan akan bangun pagi-pagi besok pagi. Aku pasti akan memberinya hadiah karena telah berbagi tubuhku dengannya untuk waktu yang lama, Ye Chong. Juga menghela nafas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Dewi musim semi. Hehe, ngomong-ngomong, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Suci sekarang. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku akan dipukuli sampai mati. Oleh pencuri jahat Cheng Kun, kata Ye Chong sambil senyum.
Pada saat ini, Akiao mendapatkan kembali kekuatannya dan berjalan mendekat, dengan hormat memberi hormat kepada gadis suci musim semi. Dewi musim semi berkata, "Kalian semua telah berkontribusi banyak dalam pemulihan wujud asliku kali ini. Kalian bisa turun dan beristirahat hari ini, dan datang ke aula utama Istana Dewa musim semi besok pagi." Karena itu, perawan musim semi meninggalkan alun-alun dengan tangan di belakang punggung. "Seperti yang diduga, dia terlihat seperti peri yang dingin," kata Akiao dengan iri. Kemudian, di bawah naungan pengemis Hong, para tamu Istana Dewa musim semi pergi satu demi satu. Meski rapat umum tahun ini tidak diadakan, namun yang terjadi jauh lebih mengejutkan daripada melelang beberapa harta karun pada rapat umum tersebut. Segera, berita kembalinya Dewi musim semi menyebar ke seluruh reruntuhan Dewi musim semi. Dan semua orang juga mengetahui sifat asli Cheng Kun. Kemudian pada hari itu, Istana Hantu musim semi hancur total. Sebagian besar murid Istana Chunggui menyerah dan menolak dibunuh. Dan beberapa pemimpin Istana Hantu musim semi terbunuh. Satu-satunya yang melarikan diri adalah San Sao Huang, pemilik kios Istana Hantu musim semi. Belakangan, beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah melihat San Sao Huang di pegunungan tandus di selatan reruntuhan Dewa musim semi. Setelah pertarungan besar dengan Cheng Kun, Ye Chong dan Akiao sudah kelelahan. Mereka beristirahat selama 1 malam di Istana Dewa musim semi dan mendapatkan kembali kekuatan. Keesokan harinya, keduanya dipimpin oleh pengemis Hong ke aula utama Istana Dewa musim semi untuk memberi penghormatan kepada Dewi musim semi. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong datang ke aula utama Istana Dewa musim semi. Aula utama adalah gedung tertinggi di Istana Chanshen, dan dekorasi interiornya terlihat megah dan mulia. Setelah masuk gerbang, ada koridor lurus dan panjang. Di kedua sisi koridor, terdapat jendela besar setinggi langit-langit, dan di bawah jendela berdiri 2 baris penjaga Istana Dewa musim semi yang perkasa. Melalui koridor yang terang dan lurus ini, kami sampai pada pintu bercat merah. Membuka pintu bercat merah, Anda memasuki ruang pertemuan di aula utama. Aula pertemuannya sangat besar, dan Nyonya musim semi sedang duduk di singgasana yang tinggi. Duduk di kursi di sebelahnya adalah Murong Yan, yang sedikit malu. Murong Yan jelas belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya dan tampak sedikit gugup. Meskipun keduanya cantik, ekspresi Murong Yan sangat kontras dengan ekspresi agung dan dingin dari Nyonya musim semi di sebelahnya. Ketika Ye Chong melihat Murong Yan, dia sangat gembira dan berlari dengan cepat. "Jangan kasar," pengemis Hong ingin mengingatkan Ye Chong, tapi sudah terlambat. Untungnya, perawan musim semi sepertinya tidak tersinggung dengan hal ini. Ye Chong berlari ke sisi Murong Yan dan bertanya, "Yaner, kamu baik-baik saja?" Murong Yan juga sangat senang melihat Ye Chong, dan kegugupannya sangat berkurang. Dia meraih tangan Ye Chong dan mengangguk. Ye Chong bisa merasakan tangan Murong Yan sedikit dingin karena gugup. Dia memegang tangan Murong Yan erat-erat dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, baik-baik saja." Murong Yan menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, aku baik-baik saja." Mereka berdua terus berbisik sampai Nyonya Suci musim semi berdeham. Ye Chong dan Murong Yan tersenyum malu-malu. Nyonya musim semi berkata, "Kali ini, saya dapat kembali ke reruntuhan Dewa musim semi dengan lancar. Terima kasih atas bantuan semua orang." Pengemis Hong berkata, "Nyonya Suci serius, inilah yang harus saya lakukan." Nyonya musim semi suci berkata, "Saya adalah orang yang mengetahui imbalan dan hukuman. Karena Anda telah membantu saya dan memberikan kontribusi besar, saya secara alami akan memberi penghargaan kepada Anda." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah pengemis Hong terlebih dahulu. "Pengemis Hong, kamu telah berkontribusi banyak kali ini. Aku telah melihat kesetiaanmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjaga Dewa musim semi rajaku." Menjadi penjaga Dewa musim semi dari Dewi musim semi adalah yang tertinggi di antara peninggalan Dewa musim semi, kehormatan. Pengemis Hong segera berlutut,
menangis karena kegembiraan, dan terus berterima kasih kepada gadis suci musim semi. Setelah itu, Dewi musim semi melihat ke arah Akiao lagi dan berkata perlahan, "Janda hitam, aku pernah berjanji padamu untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu, dan sekarang aku akan memenuhi janjiku." Setelah mengatakan itu, Dewi musim semi mengulurkan jari rampingnya dengan lembut menyentuh dahi Akiao. Sebuah kekuatan lembut mengalir ke tubuh Akiao. Sederet perubahan terlihat dengan mata telanjang di tubuh Akiao. Ye Chong dapat merasakan bahwa di dalam tubuh Akiao, suatu kekuatan terus meningkat, hingga akhirnya berhasil menembus kemacetan dan mendorong Akiao ke ketinggian baru. Akiao berubah dari prajurit tingkat surga menjadi master setengah langkah. Akiao sangat gembira, "Terima kasih, Nona Suci, terima kasih, Nona Suci." Ye Chong menghela nafas secara diam-diam. Nyonya Suci musim semi begitu kuat sehingga dia benar-benar dapat menciptakan master setengah langkah. Kemudian, Nyonya Suci dari musim semi, wanita itu berjalan ke arah Murong Yan lagi. Dia berkata, "Selama hampir 20 tahun, aku telah menjadi parasit di tubuhmu, dan aku ditakdirkan untuk bersamamu. Jadi, aku akan memberimu harta karun." Saat dia mengatakan ini, gadis suci musim semi mengeluarkan sebuah batu giokbel dan memberikannya kepada Murong Yan. Dewi musim semi berkata, "Lonceng giok ini adalah senjata suci pertahanan diri. Ketika Anda menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, itu akan melindungi Anda, dan lonceng giok akan terus memancarkan energi spiritual untuk memberi makan pemiliknya." Bersambung.